Ayahku adalah Marsal Kanopi, beraninya kamu menyentuh aku. Bagus. Kalian dua dewa gunung kecil berani menyerang Tang Sao. Apakah kamu tidak takut Marsekal Kanopi akan membunuhmu? Apa yang harus dilakukan denganmu Tarzan? Kami tidak mampu menyinggung Marsekal Kanopi. Apakah menurut Anda Kanopi memiliki punggung yang lebih besar atau Kaisar memiliki punggung yang lebih besar? Tentu saja, itu adalah Tuan Tiandi. Kalau begitu lakukanlah. Dewa gunung yang tidak dikenal, tak tahu malu. Apakah menurut Anda, token saya hanya dapat memerintahkan dewa gunung? Anda lupa nenek moyang saya menjalankan 100.000 angkatan laut Marsekal Kanopi. Angkatan Laut Tianhe, dengarkan dengan cepat. Saya membayar 30.000 jasa. Panggil jenderalmu. Yang dia andalkan, benar-benar ada tentara surgawi dan jenderal surgawi. Hei, aku hanya orang biasa. Adapun mengirim tentara surgawi dan jenderal surgawi untuk datang dan menjemputku. Dewa Gunung. Sekarang tentara surgawi telah datang. Beraninya kamu menyentuh saya. Apakah orang senegaranya melihatnya? Perintah saya adalah prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Meskipun dewa gunung ini adalah dewa, tapi dia adalah dewa fana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan prajurit surgawi dan jenderal surgawi dari istana surgawi? Apakah Sumu melihatnya? Prajurit dan jenderal surga yang turun ke bumi. Adakah yang bisa menghancurkanmu sampai mati? Dia tidak membayarnya dengan uang pahala. Aku punya lebih banyak pahala dan uang daripada dia. Teman-teman, aku 100.000 menjatuhkannya. 200.000, ya. Orang sebangsa, kamu pikir kamu bisa digantung mereka dengan uang pahala Anda? Mereka adalah prajurit Kanopi Marsekal Agung. Hanya Tang Sao yang dapat memesannya dengan bantuan tanda Marsal. Jika Anda memiliki pahala, apa yang dapat Anda lakukan dengan uang? Anda bukan keturunan yang berstatus rendah hati. Jangan bergerak semua, tidak bagus. Tang Sao telah mengundang tentara surgawi dan jenderal surgawi. Sumu dalam bahaya. Kedua dewa gunung dengan cepat membawa Sumu pergi. Oke, tidak sama sekali. Prajurit surga dan jenderal surga mungkin adalah dewa di langit. Tapi itu juga pion bidak catur kaisar surgawi, masih bisa menyakiti Tuan Tiandi. Hahaha, dia tidak bisa pergi. Pencuri. Tuan muda Anda memiliki perangkat lunak resmi di ponsel Anda. Jika dia dapat mengundang Tianming, Anda juga dapat membelinya. Kebajikan karma masih bisa dibeli hal-hal. Sudah berakhir. Tuan muda sama sekali tidak menyadari fungsi cuaca yang baik. Menurut saya perangkat lunak ini sangat kuat. Anda dapat membeli apa saja. Tapi Tianhe Tianbing ini adalah prajurit paling elit. Saya khawatir saya tidak bisa mengalahkan Tianjiang. Hei, cobalah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengirim sinyal ke satelit? Kamu akan memberitahunya apa? Aku adalah prajurit paling elit di istana surga. Tidak ada gunanya bagimu untuk merampok siapapun. Kecuali Kanopi ini megah Marsal datang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tang Sao adalah keturunan Marsekal Agung Tianpeng. Bahkan jika Marsal Kanopi datang, itu hanya akan membuatmu mati lebih cepat. Sumu, cepatlah. Beli. Babi kecil, aku membelinya, tapi tidak ada gunanya. Dia hampir sampai. Aula Leigong, saya akan turun ke bumi. Lihat langit dan bumi, Anda harus tinggal di sini. Oh, saya juga ingin turun ke bumi. Hei, ini adalah jasa Tuan Kaisar Langit, yang dia inginkan untuk membeli Jewshong Tianlei. Tidak, Tuan Kaisar Langit ingin menghukum orang lain. Keluarkan saja dekret. Mengapa membayarnya? Sebenarnya, Anda dan saya dapat berspekulasi tentang pemikiran Tuan Tiandi, Guntur sekarang. Hei! Seseorang tidak menghormati langit dan bumi. Sumu, untuk demi kualifikasi Anda yang akan diberikan kepada saya izinkan Anda meninggalkan kata-kata terakhir Anda. Mengapa mereka belum datang? Anda tidak bisa berbohong kepada saya, bukan? Gunakan lebih sedikit pisau tangan, pisau sekarang. Apakah kamu benar-benar berpikir Tuhan bisa menyelamatkanmu? Langsung.
Jembatan indah ini, apakah akan turun hujan saat berubah? Ah, lihat itu, ada dua bayangan di langit. Kedua dewa di langit tidak mungkin diundang oleh Sumu, bukan? Ada Pinus. Gelombang guntur. Pahala tak terbatas. Siapa dia? Perintahkan penghancur kesengsaraan. Langka dan mustahil. Kaisarlah yang memanggil surga. Siapa kamu? Sumu, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Apa yang aku sembunyikan? Sebenarnya ponselku hanya orang sebangsa. Dia menyembunyikannya dariku. Saat aku kembali, aku harus memperbaikinya. Sudah? Ku bilang, dia bukan orang biasa. Anda dapat memanggil Marsekal Agung Kanopi, berlutut di depannya. Daftar dewa ini mengatakan bahwa dia adalah raja dari 20.000 makhluk abadi selama berabad-abad, masih ada 6.000 bencana. Aduh, apakah dia benar-benar kaisar surga? Jika dia benar-benar kaisar surga, kalau begitu, bukankah keluarga Jiang kita akan dikutuk? Apa-apaan ini? Keluarga Jiang kita tidak hanya akan dikutuk, apakah masih akan berkembang? Kita adalah sekumpulan riak di langit dan bumi. Saya, Nyonya Jiang, juga akan berada di kelas abadi. Siapa yang berani menyamar sebagai kaisar surga? Temui ayah tanah. Tuan Tanah Longcheng, mengapa kamu ada di sini? Tuan Bumi seharusnya tidak meminta uang kepadaku, kan? Kamu orangnya adalah kaisar surga. Benar juga. Hahaha, bagaimana mungkin seseorang yang mencuri uangku bisa menjadi kaisar surga? Terlebih lagi, aku masih belajar tentang kehidupan di kuil bumiku. Hei, bocahku yang bau. Aku hampir takut padamu. Kamu bukan iblis sama sekali. Saya membandingkannya dengan foto. Anda memberitahu foto itu bahwa itu berbeda sama sekali. Jika dia bukan kaisar surga, mengapa Anda bisa memanggil Tian Lei? Itu karena prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak memiliki izin kaisar surgawi. Turun tanpa izin, melanggar aturan. Oh begitu? Jadi katakanlah, Anda sama sekali bukan dewa, tapi orang biasa yang berjasa. Saya hampir tertipu olehnya. Jika bukan karena Tuan Tanah keluar untuk mengungkapnya, kita bisa belum menemukannya. Bocah, apalagi yang ingin kamu katakan? Begitukah? Kedua dewa gunung itu mengerti. Ini sama sekali bukan kaisar. Apakah kita benar-benar salah? Itu tidak terlihat seperti Tuhan. Tapi nama yang dia transfer uang kepada kita adalah Tiandi. Saya mengerti bahwa siku ini sama sekali bukan miliknya. Bagaimana kamu tahu? Orang pedesaan tidak pantas mendapatkan pahala sama sekali. Saya bilang dari mana pahalanya berasal. Itu semua tergantung pada telepon ini. Sumu, cepat serahkan pahala Anda. Anda adalah orang desa. Mereka tidak pantas mendapatkan pahala sama sekali. Ponsel ini milikmu, jangan berikan mereka. Serahkan kelebihanmu, kalau tidak, aku ingin kamu terlihat baik. Mengapa? Ini ponsel kakekku. Ponsel kakekmu? Apakah kakekmu kaisar surga? Dia cucu sangat besar. Ternyata dia keturunan kaisar langit. Itu masuk akal. Jika ponsel ini benar-benar milik Tuhan, maka tidak mungkin orang lain menggunakannya sama sekali. Hanya mereka yang diizinkan oleh kaisar langit yang dapat menggunakannya. Ya, kemungkinan besar dia adalah cucu kaisar dari surga. Pokoknya, dia memberi kita pahala. Kami akan bekerja untuknya. Jangan berani-berani. Tang Wei, kecuali kamu mengundang Grand Marshal Kanopi hari ini, kalau tidak, kamu akan dikutuk. Benar sekali, di mana para dewa adalah surga tidak dapat dengan mudah datang ke ras merah, bahkan jika Anda adalah keturunannya, tidak dapat mengundang. Nenek, cepat selamatkan Tang Sao. Saya tidak ingin dia mati. Mengapa saya harus menyelamatkannya? Sumu adalah cucunya kaisar surga. Maukah kamu menikah dengannya? King Yu, tidakkah kamu mengerti? Apakah itu lebih mulia dari status atau lebih kuat dari prestasi? Tang Sao tidak bisa dibandingkan dengan Sumu.
Pinus adalah takdir yang paling berharga. Hahaha, siapa kamu? Menertawakan, aku tertawa karena para dewa akan datang. Dan aku akan memberitahumu. Hanya untuk menyambut para dewa. Menyapa para dewa. Menyapa para dewa. Para dewa apa? Yang sebelumnya tidak bisa kulakukan. Tapi sekarang langit telah terbuka. Para dewa bisa datang bumi kapan saja. Hahaha. Sumu, kamu sudah selesai. Karena para dewa bisa datang ke bumi. Aku, Xianzu, pasti bisa datang juga. Apa aku benar-benar membuka kunci langit? Apa yang dilakukan para santo naga? Turun dengan cepat. Tanya Tuhan, mengapa para dewa datang ke rumah saya? Saya tidak yakin. Perintah yang saya terima adalah agar para dewa turun ke rumah. Tang Wei yang lebih muda mengundang leluhur Marsekal Agung Tianpeng untuk datang. Semuanya siap, tunggu aku turun. Mari kita lihat siapa yang berani tidak menghormati Tuan Tiandi. Tepatnya, tidak peduli siapa, jika Anda menyinggung Kaisar Surga, Anda akan mati. Saya perlu mengingatkan Anda, bahwa setelah turun ke bumi, tanpa izin dari Tuan Kaisar Langit, ingatlah tidak sewenang-wenang. Hahaha, hahaha. Adil Tuhan, jangan khawatir, setelah turun ke bumi, aku tidak akan main-main. Bas Guntur, kalian berdua tetap di surga dan patuh. Apakah salurannya terbuka? Terbuka. Hanya saja kita kehilangan tangkapan dan awan jungkir balik. Dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk turun ke bumi. Surga itu seperti matahari. Tampaknya sangat dekat dengan dunia fana, tapi jaraknya ratusan juta kilometer. Bahkan jika Wudou bergerak dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu lama. Dengan baik, juniorku memanggilku. Kesempatan bagus. Tuhan keadilan, aku punya cara bisa turun ke bumi dengan cepat. Kamu punya cara, aku punya keturunan di bumi. Dia menggunakan perintah marsalku untuk memanggilku, bisa membawaku ke dunia fana dengan cepat. Oke, kalau begitu pergilah pertama. Ingatlah untuk tidak pernah menyinggung langit dan bumi. Alam itu abadi. Selama saya kembali mencari langit dan bumi, tidak akan menyinggung langit dan bumi. 3000 tahun tanpa turun ke bumi. Aku tercekik. Kali ini aku mencari 1000 orang. Kita harus cepat juga, jangan biarkan penguasa langit dan bumi menunggu lama.